adik-adik Kia Kega. Apa kabar semuanya? Sudah lama nggak ketemu sama Kak Lili ya. Nah, di hari Minggu ini Kak Lili akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini untuk mendengarkan kebenaran-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Di
di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, untuk sukacita yang Kau berikan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Terangi kami dengan firman-Mu Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, Desember sudah datang. Kalau Desember biasanya kita memperingati apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Tapi hari ini, minggu ini, Kak Lili mau mengajak kalian untuk membicarakan kelahiran tentang satu tokoh yang juga penting. Oke, namanya siapa? Kelahiran siapa? Yohanes. Kita buka di Alkitab kita di Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Di perikop ini kita akan membahas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebelumnya Kak Lili mau tanya, siapa yang ingat siapa ayah dari Yohanes Pembaptis? Benar, Zakaria. Dan siapa ibunya? Elisabet. Nah, Zakaria dan Elisabet ini suami istri sudah lama tidak mempunyai anak. Mereka belum bisa punya anak. Tapi meskipun seperti itu, mereka tetap setia dan mengasihi Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan. Zakaria melayani di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, buah dari kesetiaan itu selalu apa? Manis rasanya. Itu juga yang diberikan Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet. Di ayat 13, Tuhan mengutus malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, dan dia berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Wow, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Tapi apa yang terjadi pada saat Zakaria mendengarkan berita ini? Senang, loncat-loncat, gak percaya, atau langsung yes, aku percaya? Adik-adik lihat ya, di ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu,
Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Kenapa? Karena di pikiran dia, ini gak mungkin. Gak mungkin, aku ini udah tua. Istriku itu sudah tua. Mana mungkin aku bisa punya anak gitu loh. Tapi jawab malaikat Gabriel apa? Di ayat 19. Aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara kepada kamu, untuk menyampaikan kabar baik ini. Tapi mungkin ya Kak Lili gak tahu, di hatinya Zakaria tuh masih benar tak? Mungkin gak? Kita seperti itu juga kan? Kalau kita kadang-kadang kita tahu itu ndak mungkin kita bisa lakukan, ya kan? Ndak mungkin kita bisa kerjakan, ya kan? Lalu ada orang yang bilang, kamu bisa. Kadang-kadang, maksud sih? Pasti tak aku bisa? Belum tentu lah. Gak mungkin lah. Banyak sekali kata-kata itu, pikiran-pikiran itu. Nah, sama, Zakaria pada saat itu juga mengalami hal yang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Di ayat 20. Ayo ikuti Kak Lili. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi. Maksudnya apa? Di mana ya bisu sampai kapan? Sampai anaknya lahir, sampai Yohanes lahir. Nah, akhirnya apa? Lahir gak? Lahir. Orang ini rencana Tuhan, karena Yohanes ini adalah salah satu apa? Yang membawa bangsa Israel untuk bertobat. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan sebelum Tuhan Yesus datang. Ini suatu rencana yang besar. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau pakai Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth? Satu, karena mereka setia. Kedua, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Apa yang orang pikirkan, belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Tapi apa yang orang tidak mampu pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini Kak Lili mau sampaikan adalah, Tuhan juga mau sediakan bagi adik-adik semuanya, bagi semua orang yang mendengarkan rekaman ini. Jangan kita melihat bahwa kita itu lemah, bahwa jadi kita itu nggak berguna. Jangan selalu punya pikiran bahwa kita itu, aku ini nggak ada apa-apanya, aku ini jelek, aku ini nggak bagus, aku ini lemah, jadi aku ini nggak berguna. Salah. Salah. Pemikiran itu salah. Di tengah ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan tidak minta kekuatan kita kok. Tuhan tidak minta kepandaian kita. Tuhan tidak minta anak-anak yang ranking aja yang baru boleh bisa jadi ini. Tapi bukan berarti adik-adik nggak boleh jadi ranking loh ya. Salah loh ya. Adik-adik tetap harus jadi anak yang pandai. Adik-adik harus tetap menjadi anak-anak yang taat. Tapi dengan kekurangan kita, yang Kak Lili mau katakan adalah, dengan kekurangan kita juga tetap harus setia. Karena dengan kita setia, Tuhan mau pakai kita lebih dahsyat lagi. Itu yang Kak Lili mau tekankan. Ingat, adik-adik harus tetap tekun belajar. Karena itu tugas kalian. Oke? Tugas kalian, tanggung jawab kalian. Kalian harus tetap berprestasi. Sebisa mungkin kalian berprestasi. Tapi kalau di dalam kehidupan kalian misalnya masih ada kekurangan, gak apa-apa. Adik-adik gak usah lalu rendah diri, lalu bilang, aku gak bisa, Wes aku gak usah yang pintar-pintar aja, aku ini bodoh gini, gak bisa ngomong. Jangan. Meskipun adik-adik ada kekurangannya, Tuhan yang akan melengkapinya dan membuatnya semuanya indah pada waktunya.
Itu yang Kak Lili mau sampaikan. Oke? Jadi tetap semangat. Meskipun suasana ini COVID membuat adik-adik nggak nyaman, tapi yang Kak Lili mau katakan, tetap semangat, tetap setia, tetap memuji Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap rajin membaca firman-Nya, agar hidup kita diberkati. Seperti Zakaria dan Elisabeth, mereka diberkati dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan Kak Lili percaya berkat Tuhan juga turun untuk adik-adik sekalian. Oke, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmampuan kami, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, biarlah kami dari kecil membuka diri kami untuk Engkau isi, Engkau bekali, agar hidup kami bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Bertumbuh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kasih-Mu yang menuntun dan membimbing kami menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa tetap rajin berdoa, rajin beribadah ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Adik-adik, selama di bulan Desember ini, Kak Lili dan juga kakak-kakak yang lain akan memberikan aktivitas buat adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang mau bikin art and craft, bisa melakukannya bersama orang tua, kakak-kakak, kalian juga bisa ya. Nah, ide-idenya salah satunya adalah seperti ini. Nah, nanti Kak Lili adik-adik bisa bikin kartu Natal bersama dengan orang tua kalian. Kalian nggak usah mesti pergi keluar untuk beli kartu Natal buat papa mama kalian. Mungkin kalian nggak bisa beli hadiah. Nggak apa-apa, kalian bisa berkreasi seperti contoh di gambar ini. Kalian hanya perlu kertas berwarna atau kertas putih juga boleh. Lalu kalian hiasi dan kalian bisa berikan kepada papa mama, kepada kakak ataupun opa oma kalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.